usia 6 sampai 12 tahun, orang tua itu bisa mulai mengajarkan apa gitu ya, yang bisa mulai diajarkan oleh orang tua pada anak-anak yang usianya 6 sampai 12 tahun hal ini. Yang pertama, mengenalkan laki-laki dan perempuan gitu, karena anak-anak usia mulai 6 sampai 12 tahun sudah mulai mengenal gender mereka masing-masing. Mereka sudah mulai tahu aku tuh laki-laki gitu. Teman aku itu perempuan gitu, mama perempuan, papa laki-laki. Itu tuh sudah ada konsep gendernya, dan biasanya mereka juga sudah mulai mengelompokkan dan sudah mulai imitasi gitu ya, role modeling kesiapan nih, kalau aku perempuan aku mencontohnya ke mama gitu. Jadi apa yang dilakukan mama aku lakukan juga. Misalnya mamanya suka dandan, mungkin anaknya juga bisa suka dandan gitu. Hal-hal seperti itu. Yang terakhir, aturan penggunaan media elektronik dan internet. Semakin dunia ini semakin maju gitu, semuanya semakin serba cepat, kita juga harus sedikit beradaptasi dengan hal itu, di mana sekarang media elektronik dan internet juga jadi salah satu concern kita semua ya. Itu bisa jadi dua mata pisau gitu, bisa jadi hal positif tapi juga bisa jadi hal negatif, tergantung bagaimana penggunaannya. Jadi kita harus mulai ajarkan kepada anak-anak kita bagaimana cara penggunaan media elektronik yang bijak. Lalu ketika anak itu mulai mau masuk, biasanya usia 10, 11 gitu ya, mulai masuk nih ke prapubertas, apa yang harus kita siapkan? Kita harus tahu dulu pubertas itu apa. Pubertas itu definisinya periode di mana memuncaknya kematangan dan kemampuan reproduksi anak ya, termasuk ada perubahan hormon dan perubahan fisik yang cepat. Anak kita biasanya kaget. Mungkin kalau aku ingat dulu ya, aku pun agak kaget gitu ya dengan perubahan fisik yang terjadi. Kenapa misalnya tiba-tiba payudara aku tumbuh gitu, aku juga kaget. Karena tidak pernah diberitahu sebelumnya bahwa itu akan terjadi. Itu malah membuat aku jadi malu gitu ya. Aku menutupi hal itu padahal itu wajar. Nah, jangan sampai anak-anak kita pun melakukan hal yang sama ya, atau merasakan hal yang sama seperti kita dulu, karena tidak pernah diberitahu, tidak pernah disampaikan apa yang akan dia hadapi ketika mulai masuk masa pubertas ini gitu. Nah, kita harus menyampaikan satu pesan intinya ya, yang ingin kita sampaikan terutama untuk pubertas ini adalah kamu akan merasakan adanya perubahan dalam diri kamu. Satu, dan yang kedua, it's okay, that's normal. Jadi jangan merasa takut, jangan merasa malu, jangan merasa minder. Semua orang akan mengalami hal itu, mungkin ada beda sedikit waktunya, timeline-nya, tapi semuanya akan mengalami hal itu. Jadi jangan sampai dia minder gitu ya, mulai punya jerawat lalu dia minder gitu, nggak mau, malu gitu. Hal itu jangan sampai, karena itu mempengaruhi self esteemnya anak nanti gitu. Bagaimana dia bisa berinteraksi dengan teman-temannya, banyak hal yang akan berpengaruh ke depannya. Ini satu hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah hal itu terjadi dengan memberikan informasi berkaitan dengan pubertas. Lalu kita juga beritahu apa yang akan berubah. Kan iya ya, gitu. Aku akan berubah nanti. Tapi apa yang akan berubah? Mulai dari kalau laki-laki misalnya akan tumbuh rambut halus di wajah, mungkin akan ada kumis-kumis tipis gitu. Terus juga suaranya akan menjadi berat dan mungkin pecah gitu ya. Ini juga kalau misalnya di perempuan ketika tubuh payudara jadi malu, jadi minder gitu ya. Kalau di laki-laki biasanya perubahan suara yang berpengaruh gitu. Jadi ini juga harus wanti-wanti gitu sama anak, nanti kalau misalnya suaranya pecah itu nggak apa-apa gitu. Kalau nanti ketika berbicara anak laki-laki yang suaranya baru pecah ini biasanya suka agak slip-slip dikit, nggak apa-apa, it's okay, ini wajar gitu ya. Mereka akan tumbuh terus di kepercayaan dirinya dengan demikian. Tumbuh bulu juga di dada mungkin ya, ada yang di paha gitu ya anak laki-laki, dan juga penis dan testikelnya ini akan bertambah besar. Ini berkaitan dengan alat genitalnya. Lalu kalau di perempuan yang akan berubah, tadi payudara akan mulai tumbuh gitu. Terus dan juga akan mengalami menstruasi. Nanti kita akan lebih bahas mengenai menstruasi. Kalau dua-duanya yang akan terjadi sama-sama terjadi di laki-laki dan perempuan, akan tumbuh jerawat gitu. Mungkin ya, ada yang tidak memang, tapi mungkin akan tumbuh jerawat, tumbuh bulu di ketiak gitu. Terus keringatnya mungkin akan sedikit berbau gitu ya. Jadi kita juga harus mulai nih, kalau anak sudah masuk pubertas, kita harus lebih aware. Oke, kan akan lebih
beraroma gitu tubuhnya karena itu perubahan hormon. Jadi kita harus lebih, kalau misalnya dia sekolah, apa kita bekali deodoran gitu, atau kita bekali parfum, atau kita bekali baju ganti, agar dia tidak harus mengalami minder karena, kenapa ya badan aku bau gitu. Nah, hal seperti itu juga harus kita persiapkan. Terus akan tumbuh bulu halus di sekitar kemaluan, akan tumbuh bulu pada lengan kaki, mungkin terasa sakit saat tumbuh gitu ya, biasanya ingrowth hair ya kalau namanya itu, jadi agak sedikit seperti jerawat gitu, padahal itu adalah bulu yang tumbuh biasanya seperti itu. Nah ini yang akan terjadi dan biasanya boleh disampaikan keduanya. Jadi kalau misalnya anak kita laki-laki tidak harus kita sampaikan yang perubahan pada laki-laki saja, boleh kita sampaikan juga nanti kalau pada perempuan ini loh perubahannya kak gitu, nanti yang beda ini, yang sama di antara kamu dan perempuan itu ini. Jadi kedua hal ini boleh disampaikan. Itu karena memang masih kuat sekali doktrin bahwa itu adalah kata-kata kotor gitu. Padahal kata-kata kotor itu ketika kita menyebutkan alat kelamin, nama-nama alat kelamin dengan berbagai macam variannya itu dalam upaya untuk menghina orang lain misalnya, itu tidak boleh. Tapi kalau kita menyebutkan penis dan vagina dalam hal itu adalah kata ilmiah dan tujuannya misalnya kita sedang belajar, itu adalah hal yang wajar. Jadi itu juga mungkin yang bisa kita tekankan pada anak-anak ya. Jadi mereka tidak merasa hal ini adalah tabu untuk disebutkan. Kalau memang untuk alasan ilmiah itu tidak apa-apa.